Saya dikasih waktu berapa menit? 15 menit ya? 30. Ada 3 materi, pilih yang mana monggo. Sebetulnya saya mau minta waktu 1 jam, tapi diberi waktu hanya 30 menit. Ceramah opo 30 menit ya. 1, masalah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj saya beda dengan yang lain. 2, masalah syukur. 3, masalah seorang pemuda harus jadi pengusaha sukses ya. Pilih yang mana? Pilih semua. 1, Isra Mi'raj. 2, syukur. 3, seorang pemuda harus menjadi pengusaha yang sukses. Jodoh kan. Isra Mi'raj sama syukur. Baik. Saya panggil ujung-ujungnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qa'il a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bareng-bareng. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu Wasami'ul Basir. Betul ya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil qa'il as-salatu min rasulil mu'minin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya hormati, takmir musholla Ainul Karim. Ainul Karim. Ain itu mata, Karim mulia. Ya kan? Betul enggak? Betul enggak? Padahal bunyinya ayat tadi yang saya baca, innahu huwas-sami'ul mana? Basir atau alim ini yang benar? Was-sami'ul basir. Berarti ada kaitannya dengan Ainul Karim ya. Baik, masalah Isra wal Mi'raj. Kenapa Kanjeng Nabi kok di Isra Mi'rajkan sama Allah Subhanahu wa taala? Ada 3 faktor. Yang pertama saya nggak kasih tahu. Saya langsung ke faktor kedua. Meninggalnya istri tercinta Sayyidatuna Khadijah. Yang kedua. Yang ketiga, meninggalnya pamannya yang tercinta yang menjadi pelindung beliau kemanapun berada. Namanya pamannya apa? Masa Abdul Muthalib. Siapa pamannya? Ini mulai dari TK sampai sekarang ini membahas Isra Mi'raj, pancet loh. Pancet ini. Pamannya siapa namanya? Hah? Siapa? Yang keras. Yang keras. Ayo sini. Lu sini cepetan. Saya kasih hadiah. Sini. Ayo cepetan. Dikasih hadiah, Teh. Ayo cepetan. Tias kasih hadiah. Ayo cepetan, tak kasih hadiah. Enggak mau. Ibu-ibu, siapa satu acung tangan? Namanya pamannya yang meninggal siapa? Pamannya lagi yang meninggal. Padahal Isra wal Mi'raj ini diperingati setiap tahun dan itu berpindah-pindah. Satu kecamatan mungkin ada 25 kali perayaan Isra wal Mi'raj. Siapa pamannya? Ibu-ibu semua atau ada yang masih gadis? Ada
ada yang diganti. Abu Thalib. Abu Thalib punya anak namanya Sayyidina Ali. Nomor 1 anaknya Abu Thalib namanya nggak ada yang tahu. Berarti kurang cinta sama kanjeng Nabi ya. Padahal kata kanjeng Nabi, wa man shalla alaihi wahidatan sallallahu alaihi asron. Siapa orang yang bersalawat kepada 1 kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Kurang cinta berarti sama kanjeng Nabi ya. Katanya Allah gimana? Yuhibbukumullah fattabi'uni. Katakan Muhammad, kalau engkau betul-betul cinta sama Allah, ikuti aku berarti. Mana mau mengikuti kanjeng Nabi nggak kenal sama kanjeng Nabi? Ayahnya kanjeng Nabi siapa namanya? Itu minta bicara Isra Mi'raj. Isra Mi'raj padahal perjalanan yang luar biasa dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Yang dilewati diberkahi, apalagi yang merayakan. Amin. Allah karim. Apa oleh-olehnya dari Isra Mi'raj? Sholatnya berapa? 5 waktu. 5 waktu sudah tertulis belum? Aqimis sholat, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Kalau sampai beriman, suruh dirikan sholat. Sholatnya sudah tertulis. Tertulis di mana? Sholatnya itu tertulis di mana? Di Quran? Enggak. Ada di Al-Quran? Ada enggak di Al-Quran ibu-ibu? Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Setiap diri mukmin, disitulah terletak kitabnya sholat. Paham enggak ini? Paham enggak ini? Kalau sampean bisa mengetahui apa-apa yang tertulis tentang sholat di setiap mukmin, berarti sampean termasuk orang yang beriman kepada Allah. Supaya sampean termasuk orang yang beriman kepada Allah, saya akan kasih tahu. Mau enggak? Mau enggak? Iman itu 4 ya. Dimulai dari keyakinan yang terendah, namanya ilmu yakin. Ilmu yang saya sampaikan sampean yakini, itu tingkatan pertama. Yang kedua, ainul yakin. Yang ketiga, hakul yakin. Yang keempat, akmalul yakin, kesempurnaan keyakinan. Kalau jenengan sudah mencapai akmalul yakin, baru sama Allah dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Kalau belum mencapai akmalul yakin, tidak dipanggil. Saya yakin tidak dipanggil. Waktu sholat yang tertulis di setiap jiwa seorang mukmin, zahir seorang mukmin, saya kupas satu-satu. Yang pertama, duhur. Kenapa kok 4 rakaat? Sampai harus tahu itu. Karena kanjeng Nabi sholat sunnah, bukan sholat fardu ya. Kanjeng Nabi sholat sunnah, dia mulai setiap malam sampai kakinya bengkak. Apa kata kanjeng Nabi setelah ditegur sama istri tercintanya? Gak boleh kah saya bersyukur? Berarti sampai melaksanakan sholat yang 5 waktu, tandanya sampai mensyukuri sholat yang 5 waktu yang tertulis di jasadnya sampai. Yang pertama, duhur tertulis di akhirnya sampeyan berupa tangan 2 dan kaki 2. Ingat ya,
Makanya duhur pasnya di tengah hari, karena mulai dari pagi hari sampai siang hari dibuat kerja. Sampai harus subuh itu. Bayangkan sampai nggak punya tangan. Bayangkan sampai nggak punya kaki. Cantik banget. Yang ibu-ibu cantik tapi nggak punya tangan, nggak punya kaki, kurang menarik. Betul nggak? Ganteng sekali. Tapi sampai nggak punya kaki, nggak punya paha, nggak punya tangan. Bayangkan, harus disyukuri sampai punya tangan dua, punya kaki dua di waktu sholat duhur 4 rakaat. Yakini sampai ini. Jarang ada yang buka-bukanya ini. Ini oleh-olehnya kanjeng Nabi dari Isra wal Mi'raj. Paham ya? Paham ya? Yang pertama duhur, mensyukuri punya tangan dua, kaki dua, 4 rakaat. Jelas ya, tertulis ya, tertulis ya, di kitabnya itu tertulis ya. Ini kitab-kitab semua ini, kitab-kitabnya Allah semua ini. Paham ya? Satu. Yang kedua, nggak jadi tidur kalau kerja segini ya. Nggak jadi ngantuk ya. Ini mau dilanjut ini kurang 5 menit sudah nggak cukup kayaknya waktunya ya. Yang kedua, sholat asar. Sholat asar banyak yang mengartikan sholat asar sebagai sholat wusta. Hafidu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu qanitin wa qumu lillahi qanitin. Banyak yang menafsirkan sholat asar adalah sholat wusta. Ada yang menafsirkan juga sebagian mufassir sholat isya sebagai sholat wusta. Penting asar ini. Apa asar itu? Satu, jenengan punya geger. Tahu geger? Tulang punggung ini. Satu. Kedua, sampai punya dada 2 tembus sampai belikat. 2, 3 sudah. Keempat, sampai punya perut. Bayangkan sampai kalau nggak punya geger, nggak punya tulang punggung, bayangkan sampai nggak boleh lelot kayak ular. Harus yakini dan disyukuri. 1, geger. 2, dada sama belikat. 3, keempat punya perut. Yakini kalau itu baik-baik, itu sempurna, syukuri dengan sholat asar. Penting ini. Yang ada di dalam dada ada paru-paru. Coba bayangkan sampean paru-parunya bermasalah. Coba sampean hatinya bermasalah, kena liver. Coba sampean ususnya bermasalah, kena kanker. Wah, hati. Mumpung sampean masih disehatkan, syukuri. Asar jelas ya, ada 4 ya. Maghrib ada 3. Lubang hidung 2, mulut 1. Paham? Bayangkan sampai nggak punya hidung. Bayangkan sampai nggak punya mulut. Harus yakin ya. Tatkala sampai sholat maghrib, angkat tangan, ingat yang 3 itu. 3 rakaat itu tertulis sudah pada jasadnya sampai. Ya Allah, saya mensyukuri punya lubang hidung 2, punya mulut 1. Syukuri itu, yakini, syukuri. Malah akan menambah kerusukannya sampai nanti khusyuk diberikan sama Allah. Yang penting sampai sungguh-sungguh dalam bersyukur melalui sholat. Paham ya? Paham nggak? Isya, nggak usah lama-lama. Karena kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj minal aris qabla faris, turun dari atas langit, pantatnya belum ada. Saking sebentar, gak nyampe 1 menit Isra Mi'raj itu parahnya. Gak nyampe 1 menit, sampai itu mobil amat sudah. Tempat duduknya sampai rahat sudah. Proses Isra wal Mi'raj, saya kira gak nyampe 1 menit, maksimal 1 menit. Isya, Anda mensyukuri punya mata 2, punya kuping 2. Bayangkan sampai nggak punya mata, tak gelap. Bayangkan sampai nggak punya kuping, budek. Orang mau ngomong apa pakai bahasa isyarat. Bayangkan sampai banyak sekarang itu
Orang yang buta matanya pakai Quran, apa itu namanya itu? Banyak yang kufat. Masa sampai yang punya mata sehat gak ada yang hafal juz 30 yang gak hafal, apalagi juz 30 juz. Paham ya? Udah bisa jelas ya? Sampai syukuri punya mata dua, punya kuping dua. Syukuri waktu takbir ihram hadirkan rasa musuhnya sama. Hadirkan rasa musuhnya sama. Syukurnya sampai hadir. Bayangkan sampai nggak punya mata gelap. Bayangkan sampai nggak punya kuping. Bisa ya? Sudah tertulis ya? Paham ya? Kitabnya ini dengan sendiri nih. Syukur, qabul dan tubur. Bayangkan sampai nggak punya, kalau yang laki-laki ini nggak punya manu, nggak payu sampai. Bayangkan sampai nggak punya itu, harus pakai operasi, pakai selang. Bayangkan sampai. Yang tua-tua ini hati-hati. Kalau sudah di atas 50, prostat. Hati-hati. Hati-hati. Saya kena prostat, datang ke rumah. Promosi ya. Dubur, bayangkan sampai nggak punya dubur. Bermasalah duburnya sampai pakai selang. Merepotkan. Dioperasi. Jelas ya. Tertulis semua di jasadnya sampai. Makanya jangan sekali-sekali meninggalkan waktu sholat yang 5 waktu, karena asal usulnya waktu yang sholat yang 5 waktu itu sama dengan asal usulnya kejadian manusia. Paham? Paham enggak? Coba itu yang 5 waktu itu dihilangkan semua, lah hilang namanya. Masuk enggak? Masuk enggak? Masuk ya. Ini hasilnya dari Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj. Paham ya? Udah paham belum ya? Atau ketergeser? Atau saya tegang? Atau biar nggak tidur? Jelas ya? Duhur, tangan 2, kaki 2, syukuri biar sampai nggak kena asam urat. Sampai nggak syukuri kena asam urat. Paham ya? Asar, tulang kekir 1, dada 2 tembus sampai belikat, perut syukuri biar livernya sampai nggak bermasalah, biar paru-parunya sampai sehat, biar ususnya sampai sehat, disyukuri, biar ginjalnya sampai sehat, syukuri. Maghrib, hidung, lubang hidung 2, mulut 1, syukuri, biar sampai nggak kena paru-paru, nggak kena corona. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dari virus corona ini. Mulut 1, 3 rakaat, syukuri. Bayangkan sampai sama Allah nggak bisa berbicara, nggak cuma wow. Mas minta kelonan, nggak bisa. Suaminya juga, Dik minta kelonan, nggak bisa ya. Paham ya? Maghrib mensyukuri punya lubang hidung 2, mulut 1. Isya punya mata 2, punya kuping 2. Paham ya? Syukur punya hubul dan dubur. Yakini, syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukuri. Syukur ada 3 masuk ke syukur. Enggak usah selesai. Yang penting sholat sudah jelas ya. Ilmu sholat sudah jelas. Tatkala sampai mau takbiratul ihram, sholli fardhu maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati ada anillah ta'ala. Sampai hadirkan rasa syukur sampean bahwa sampean masih punya hidung 2 sama mulut 1. Hadirkan setiap maghrib, hadirkan setiap isya. Terus semua kayak alis, kayak rambut, kayak daun ubi, kayak bentuk hidung yang maju itu sholat sunnah yang lain. Oke, paham ya? Jadi itu oleh-olehnya Kanjeng Nabi dari Sidratul Muntaha ya. Dari perjalanan Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus naik Sidratul Muntaha. Nanti ketemu sama Allah di Mustawa. Supaya ketemu sama Allah, syukuri seperti itu tadi, nanti yakini bahwa dengan sholat kita bisa berjumpa dengan Allah. Karena as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu
itu mi'rajnya orang mukmin. Pasti ketemu sama Allah. Hadirkan Allah dalam jiwanya sampean. Ya, paham ya? Udah 30 menit. Syukur itu dibagi tiga hal. Yang pertama, syukur bil lisan. Perbanyak mengucapkan alhamdulillah. Maknanya apa? Kita memperbanyak zikir kepada Allah. Fadhkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Teribu itu yang pakai baju kerudung hitam. Istrinya siapa? Oh, Ustaz. Paham ya? Jadi kalau kamu ingat kepada aku, maka aku akan ingat kepada engkau, kata Allah. Makanya perbanyak zikir. Kalau ditanya, Allah sekarang sedang apa ya? Ingat aku, karena aku sedang ingat Allah. Gitu ya. Waskuruli dan bersyukurlah dari nikmat-nikmat tadi itu, syukurlah. Wala takfurun dan jangan ingkar. Kalau kita syukur, la in syakartum la azidannakum. Allah akan menambah kenikmatan dari apa-apa yang kita syukuri. Wala takfurun dan janganlah kita kafir, jangan kita kufur nikmat, karena kalau kufur nikmat la in ghafartum inna azabi lasyadid. Yang kedua, syukur bil qalbi. Syukur bil qalbi itu tanamkan dalam hati kita, tanamkan dalam jiwa kita, semua kenikmatan yang kita peroleh itu asalnya dari Allah. Jadi misalkan sampai cari kasar, cari kerja, pencangkul, kerja jadi guru, semua itu memang nikmatnya yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga itu syukur bil arkan, dengan perbuatan. Kalau syukur kita kepada Allah tadi sholat itu ya, sholat, terus zakat, ntar lagi puasa, itu beli unaro Ramadan ya. Terus keempat umroh dan naik haji. Saya doakan dengan umroh dan naik haji. Syukuri. Terus syukur kepada sesama manusia. Kata Kanjeng Nabi, wa man la yaskurun nas la yaskurullah. Siapa orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia, dia hakikatnya tidak bersyukur kepada Allah. Walaupun kita jadi seorang pimpinan, walaupun kita jadi seorang manajer, punya bawahan, kita harus berterima kasih. Karena kalau kita berterima kasih kepada sesama manusia, maka hakikatnya dia bersyukur kepada Allah. Paham? Paham ini? Udah selesai. Karena saya kalau di menit waktu saya singkat-singkat aja. Jadi paham ya? Ini makna dari sejarah atau tragedi yang sangat berharga, yaitu Isra wal Mi'rajnya Kanjeng Nabi. Lupa saya. Tadi kan saya ada 3 hal kenapa Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajkan kan? Yang kedua, karena meninggalnya istri tercinta Sayyidatuna Khadijah. Yang ketiga, meninggalnya paman tercinta namanya Abu Thalib. Yang tahu yang pertama, faktor yang pertama apa? Kalau ada yang tahu saya kasih. Saya sudah pamit sama Pak Asmita tadi, yang bisa jawab saya kasih uang. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi, yang menyebabkan Kanjeng Nabi di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah. Yang satu titik-titik, yang kedua meninggalnya istri tercinta, yang ketiga meninggalnya paman tercinta. Apa yang ada? Ini sebabnya Kanjeng Nabi di Isra wal Mi'raj. Terus apa yang sampai pelajari tiap tahun itu loh, tentang Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj. Apa? Ini penyebabnya. Karena pada tahun itu dijuluki Amul Husni, tahun kesedihan. 3 faktor.
hadir. Ayo Pak Ustaz, monggo. Pak Haji, monggo. Bu Haji, Ustazah. Lah, penting ini. Karena kalau nggak ada 3 hal itu, Kanjeng Nabi nggak akan di-Isra wal Mi'rajkan sama Allah. Mencoba Gus ya? Iya, Mencoba. Nggak tahu betul atau tidak. Untuk menghibur Kanjeng Nabi. Ya, itu karena sedih, itu mau dihibur. Apa penyebabnya sedihnya Kanjeng Nabi? Disebabkan 3 hal ini tadi. Yang kedua, meninggalnya Khadijah, istri tercinta. Yang ketiga, meninggalnya paman yang selalu mendampingi dia. Walaupun dia pamannya belum mengucapkan syahadat, tapi dia tetap melindungi ponakannya. Apa yang pertama? Waduh, secing semua. Nanti banyak Pak Google. Enggak Bu. Monggo. Kalau enggak Bu dijawab. Monggo. Ada hadiahnya ini. Tambahin. Ada hadiahnya lagi ini. Yang bisa jawab. Umat Islam kenapa? Apa? Umat Islam belum punya pegangan. Banyak di bapak-bapak kalau mau dipegang. Iya, ya udah. Tak tahu? Iya. Jadi kalau dengan besok tahun depan, semoga kita ketemu di tahun depan. Kalau ada acara Isra wal Mi'raj, saya kasih waktu 1,5 jam. Ya. Pertengkaran langitan. Apa? Pertengkaran langitan. Pertengkaran. Wah, Supaya yang hijau. Enggak Bu. Enggak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa tanya Pak Budi, enggak apa-apa. Ayo. Jawab Bu. Karena pada saat itu langit dan bumi merasa lebih baik. Yang langit merasa Baitul Maqdis lebih baik. Yang tinggi. Bukan. Dan yang nomor 1 ini yang menyebabkan Sayyidatuna Khadijah meninggal. Yang pertama ini yang menyebabkan istri Kanjeng Nabi cepat meninggal, cepat mati. Ayo nomor 1-nya apa? Ya eman jenengan mulai dari TK sudah diajari memperingati Isra wal Mi'raj, perjalanan agung baginda Kanjeng Nabi. Masa sampai umur 60 gak tahu? Ayo, gak tahu? Berarti tahun depan aja ya. Itu lagi itu segala kali. Kenapa? Gak tahu? Penasaran? Ya biar saya besok diundang lagi. Kasih saya waktu 1,5 jam. Saya akan kupas semua. Saya nggak akan kupas ketemu Nabi Musa, ketemu ini tawar-tawaran. Saya nggak kupas itu, nggak ada gunanya. Buat apa gunanya itu tawar-tawaran itu? Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. 5 waktu sudah tertulis di jasadnya sampai. Syukuri itu sudah cukup. Ya tuh. Nanti buruknya nyampe langit ke-7 nggak sanggup ikut sama Jibril. Suruh nunggu di pintu langit ke-7. Kan itu gak penting. Yang penting adalah Isra wal Mi'raj adalah pertemuan Kekasih hamba dan dengan kekasih. Khalik, kekasih dengan kekasih. Harus gitu deh. Semangat ini memperingati Isra wal Mi'raj, jangan ditutup-tutupin karena hanya sholat ini nomor 1. Kalau sholatnya sampean udah bener, udah khusyuk, gak ada hisab. Gak ada hisab. Biwiri hisab. Masuk surga aja dengan tanpa hisab. Masuk sholat. Karena yang dihisab pertama kali besok dia hisab adalah sholat. Kalau sholat udah bagus, Mas pilih pintu mana? Paham ya? Paham ya? Kalau surga ada pintunya, karena sampean dikasih kuncinya. Kalau neraka nggak ada pintunya, itu nyemplung ya. Paham nggak?
Gitu ya. Saya ini semangat mulai tadi nih. Saya sebetulnya mau membahas adik-adik ini supaya jadi pengusaha muda yang sukses awalnya. Terus kata panitia 30 menit Gus. Tambah. Gak cukup. Yang penting makna Isra wal Mi'raj jenengan sudah tahu. Hasilnya sholatnya 5 waktu, yang waktunya sudah tertulis di kitab sudah ya, paham ya? Syukuri, yakini, praktekkan sudah. Hadirkan Allah dalam jiwanya sampai setelah takbiratul ihram. Allahu Akbar, hilang semua, nggak ada udah. Akbar udah hilang semuanya, Allah yang ada. Hadirkan itu dalam jiwanya sampai, insya Allah sampai akan diberi petunjuk kekuatan oleh Allah supaya bisa menjalani sholat dengan khusyuk. Paham ya? Oke, syukur ada 3 tadi, bil lisan, bil qalbi, bil arkan. Sudah jelas ya. Cepat saya. Kalau disuruh terburu-buru, ya terburu-buru saya. Sesuai permintaan. Terus penyebab yang nomor 1, asbab musababnya kanjeng Nabi itu di Isra wal Mi'raj kan karena pada saat itu kaum kafir Quraisy memboikot perekonomian Islam. Memboikot. Orang Islam nggak boleh berdagang. Diboikot semua. Jantungan itu Siti Khadijah. Udah sepuh jantungan meninggal. Penyebabnya itu ya. Yang pertama karena ekonomi Islam pada saat itu pada tahun itu diboikot. Jadi perekonomian Islam nggak bisa berkembang, malah kembang menurun. Yang kedua disebabkan karena Siti Khadijah meninggal. Yang ketiga pamannya Rasulullah meninggal. Semoga kita diberi barokah dengan memperingati sejarah yang luar biasa ini adalah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Penyebabnya udah hafal, ya toh, 3 tadi, ya toh, perekonomian. Yang kedua istri tercinta, yang ketiga pamannya. Lambang apa itu? Perekonomian, harta. Terus Abu Thalib, tahta, kekuasaan. Istri tercinta adalah wanita. Jadi 3 hal ini, tahta, harta, wanita, harus kita hilangkan kalau ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ini? Kalau sampai mau menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilangkan itu. Harta hilangkan, keduniaan hilangkan, taruh dulu. Istri walaupun sampai baru nikah, hilangkan. Masa sampai Allahu Akbar istri, Allahu Akbar. Waduh, aku calon PR ini. Inilah masjid-masjid sergap salat berjamaah supaya dipilih jadi DPR. Enggak boleh kayak gitu. Tak semuanya. Harta, tahta, wanita taruh semua. Karena itu bisa jadi fitnah. Itu paham ya? Kuota. Kenapa? Kuota. Tambahan. Tambahannya kuota. Kuotanya ini habisnya, pulsanya ya. Terus Isra wal Mi'raj 5 waktu sholat hasilnya itu ya. Terus ketemu Nabi Musa sampai bosan dengar mulai dari TK, SMP, SMA sampai kuliah, sampai S2, S3 ketemu Nabi Musa terus tawar-menawar terus. Karena Nabi Musa adalah, kenapa kok suka ngomong Nabi Musa? Karena kan Nabi Musa adalah kalamun. Nabi Musa dijuluki kalamullah. Kalamnya dipanjang kurang kalau 1,5 jam ya. Semoga umur kita dipanjangkan oleh Allah SWT. Semoga hasil pengajian malam ini bermanfaat buat kita, menambah keimanan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah, dijadikan sama Allah sholat-sholat kita, fardu kita, sunnah kita dihusukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah? Saya sebetulnya ingin nama, tapi karena sudah gerimis gajinya ya. Terus katanya Pak Panitia, nanti ini anyep nanti nasinya, makanannya nanti anyep, paham gitu? Ya begitu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.